Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Setianingrum dengan NIM 23043020. Saya dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Ibu Susi Fitria Dewi, SOS MSI PhD. Dalam video ini akan dibahas pertanyaan dari soal ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila yang terdiri dari 3 bab. Kita mulai dari soal bab pertama. Pertanyaan nomor 1, jelaskan urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa atau generasi muda. Jawabannya, pendidikan Pancasila bagi mahasiswa atau generasi muda sangatlah penting. 1. Membentuk karakter dan identitas bangsa. Pendidikan Pancasila membantu mahasiswa memahami nilai-nilai luhur bangsa yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini penting untuk membentuk karakter dan identitas bangsa yang kuat, terutama di tengah era globalisasi yang penuh dengan tantangan. Kedua, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Pendidikan Pancasila membantu mahasiswa memahami dan menghargai keberagaman bangsa Indonesia. Hal ini penting untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa, serta mencegah terjadinya perpecahan. Ketiga, mempersiapkan generasi muda sebagai pemimpin bangsa. Pendidikan Pancasila membantu mahasiswa mengembangkan komunikasi, kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkomunikasi dengan baik. Kemampuan ini penting untuk mempersiapkan generasi muda sebagai pemimpin bangsa di masa depan. Pertanyaan nomor 2, jelaskan pentingnya pendidikan Pancasila sesuai dengan jurusan atau program studi yang sedang ditempuh. Jawabannya, saya merupakan mahasiswa dengan program studi akuntansi. Pentingnya pendidikan Pancasila bagi mahasiswa akuntansi adalah 1. Memperkuat integritas dan etika profesi. Nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi pegangan penting. Seorang akuntan dituntut untuk memegang teguh integritas dan etika profesi dalam menjalankan tugasnya, seperti menghindari praktik manipulasi laporan keuangan yang merugikan pihak lain. Kedua, membangun kepercayaan publik. Profesi akuntan memegang peran penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap dunia usaha. Pendidikan Pancasila membantu saya memahami pentingnya transparansi dan kepercayaan terhadap informasi keuangan yang disajikan. Ketiga, mencegah tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius di Indonesia. Pendidikan Pancasila menanamkan nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran dan keadilan. Hal ini penting untuk mencegah mahasiswa akuntansi terlibat dalam praktik korupsi yang dapat merugikan keuangan negara. Pertanyaan nomor 3, bagaimana relasi antara pendidikan Pancasila dan program studi Anda? Jawabannya adalah relasi antara pendidikan Pancasila dan program studi akuntansi adalah 1. Pendidikan Pancasila memberikan landasan moral dan etika bagi saya dalam menjalankan profesi akuntan. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman untuk bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam menangani keuangan perusahaan atau organisasi. Kedua, pendidikan Pancasila membantu saya memahami pentingnya kepentingan nasional. Sebagai seorang akuntan, mungkin akan terlibat dalam pengelolaan keuangan perusahaan berskala besar yang berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Memahami kepentingan nasional membantu saya mengambil keputusan yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga sejalan dengan kepentingan masyarakat luas. Pertanyaan nomor 4, bagaimana relasi antara tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dan tujuan pendidikan Pancasila serta tujuan program studi Ananda? Relasi antara tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dan tujuan pendidikan Pancasila serta tujuan program studi akuntansi adalah 1. Membentuk lulusan akuntansi yang profesional dan beretika.
Lulusan akuntansi yang kompeten dan berpegang teguh nilai-nilai Pancasila dibutuhkan untuk membangun perekonomian nasional yang sehat dan transparan. Kedua, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akuntan yang profesional berperan penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan secara efektif dan efisien. Hal ini pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pertanyaan nomor 5, temukan sosok-sosok yang layak disebut sebagai tokoh pejabat, penggiat anti korupsi, tokoh pecinta lingkungan, tokoh pejuang integrasi bangsa dalam era globalisasi, tokoh penggiat moral atau karakter bangsa, tokoh penggiat anti narkoba, tokoh penegak hukum yang adil, dan tokoh anti terorisme. Contoh-contoh orang-orang hebat di Indonesia di berbagai bidang. Di bidang perjuangan anti korupsi, ada Abraham Samad, mantan ketua KPK yang berani melawan korupsi. Ada Novel Baswedan, penyidik KPK yang terkenal jujur dan menangani kasus besar. Yang ketiga ada Pukat UGM, lembaga fokus pada penelitian dan advokasi anti korupsi. Pada bidang pecinta lingkungan, ada Profesor Emil Salim, Bapak Ekologi Indonesia yang peduli lingkungan. Ada Nadia Hutagalung, aktris dan aktivis yang fokus pada hutan dan laut. Ada Yayasan Kehati, lembaga yang bergerak di bidang pelestarian alam dan pemberdayaan masyarakat. Pada bidang perjuangan integrasi bangsa di era globalisasi, ada Yusuf Kala, mantan wakil presiden yang dikenal sebagai pemersatu bangsa. Ada Mahfud MD, menteri yang terkenal dengan pemikirannya yang moderat dan toleran. Ada Gus Dur, presiden keempat yang dikenal sebagai pejuang pluralisme dan toleransi. Pada bidang penggiat moral atau karakter bangsa, ada Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, yaitu tokoh agama Islam yang dikenal sederhana dan bijaksana. Ada Cacah Darmawan, yaitu pengusaha dan filantropis yang peduli terhadap pendidikan dan kemanusiaan. Selanjutnya ada Gerakan Indonesia Mengajar, yaitu gerakan yang mendorong para pemuda untuk mengajar di daerah terpencil. Pada bidang penggiat anti narkoba, ada Tito Karnavian. Dia adalah Kapolri yang berkomitmen untuk memberantas narkoba. Ada Yayasan Pulih, lembaga yang membantu pecandu narkoba untuk pulih dan kembali ke masyarakat. Ada BNN, lembaga pemerintah yang bertugas untuk memberantas narkoba. Selanjutnya pada bidang penegak hukum yang adil, ada Arjito Alkostar. Dia adalah hakim agung yang terkenal jujur dan komitmennya terhadap penegakan hukum yang adil. Ada Laude M. Syarif. Dia adalah hakim Mahkamah Konstitusi yang berani dalam memutuskan perkara-perkara penting. Selanjutnya ada Komisi Yudisial, yaitu lembaga yang bertugas mengawasi dan menjaga kelakuan hakim. Selanjutnya pada bidang anti terorisme, ada Tito Karnavian, yaitu Kapolri yang berkomitmen untuk memberantas terorisme. Ada BNPT, yaitu lembaga yang bertugas untuk mencegah dan menanggulangi terorisme. Dan yang terakhir ada Densus 88, yaitu satuan khusus Polri yang bertugas untuk memberantas terorisme. Selanjutnya pembahasan soal pada bab 2. Pada soal pertama, mahasiswa diminta menelusuri isi pidato tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Ki Bagus Hadikusumo, Insinyur Soekarno, dan Supomo tersebut dalam sidang BPUPKI pertama. Dijelaskan pokok-pokok materi yang disampaikan oleh keempat tokoh tersebut. Pokok-pokok materi pidato tokoh-tokoh BPUPKI pertama. Yang pertama dari Muhammad Yamin, yaitu dia pada 29 Mei 1945 mengemukakan pendapatnya. Yang pertama ada peri kebangsaan, itu menekankan pentingnya persatuan bangsa dan rasa cinta tanah air. Selanjutnya ada peri kemanusiaan, mengagungkan peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya ada peri ketuhanan, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang bertuhan. Selanjutnya ada peri kerakyatan, yaitu menjunjung tinggi demokrasi dan kerakyatan. Dan yang terakhir ada kesejahteraan rakyat,
yaitu memfokuskan pada kesejahteraan rakyat sebagai tujuan pertama. Yang kedua dari Ki Bagus Hadikusumo mengemukakan pendapatnya pada 29 Mei 1945. Isi pendapatnya yaitu membangun negara berdasarkan ketuhanan, yaitu menegaskan pentingnya dasar negara yang berketuhanan. Selanjutnya adalah menolak demokrasi barat, yaitu mengkritik demokrasi barat yang sekuler dan materialistis. Dan yang terakhir ada menganjurkan demokrasi Pancasila, yaitu mengusulkan demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Yang ketiga ada Insinyur Soekarno yang mengemukakan pendapatnya pada 1 Juni 1945 dengan isi yang pertama ada Pancasila, memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kedua adalah kebangsaan Indonesia, yaitu menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga adalah internasionalisme dan perikemanusiaan, yaitu menekankan pentingnya kerjasama internasional dan perikemanusiaan. Yang keempat ada mufakat atau demokrasi, yaitu mengusulkan demokrasi yang berlandaskan musyawarah mufakat. Yang kelima ada kesejahteraan sosial, yaitu memfokuskan pada kesejahteraan rakyat. Yang keempat ada Supomo yang mengemukakan pendapatnya pada tanggal 31 Mei 1945. Dengan isi, yang pertama undang-undang membahas tentang pentingnya konstitusi bagi negara. Yang kedua ada struktur negara, menjelaskan struktur negara yang ideal bagi Indonesia. Yang ketiga ada tujuan negara, yaitu menegaskan tujuan negara, melindungi segenap bangsa dan mewujudkan keadilan sosial. Dan yang terakhir, hak asasi manusia, yaitu menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 2. Jelaskan Pancasila sebagai 1. Identitas bangsa Indonesia, 2. Kepribadian bangsa Indonesia, 3. Pandangan hidup bangsa Indonesia, 4. Jiwa bangsa Indonesia, dan 5. Perjanjian luhur bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila bukan sekedar ideologi, tetapi identitas yang melekat pada bangsa Indonesia. Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa yang telah diwariskan sejak nenek moyang. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan toleransi tertanam dalam budaya dan tradisi bangsa. Pancasila menjadi pemersatu bangsa yang majemuk dengan keberagaman suku, agama, dan budaya. Pancasila menjadi simbol pemersatu dan pengikat identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Contohnya, bendera merah putih dengan Garuda Pancasila di dadanya menjadi simbol identitas bangsa Indonesia di kancah internasional. Kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila membentuk karakter bangsa Indonesia yang bermoral dan berbudi luhur. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam berperilaku. Pancasila mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang bermartabat, berdaulat, dan berdikari. Contohnya, sikap gotong royong dan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah mencerminkan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila menjadi arah dan tujuan bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi dasar bagi semua peraturan dan kebijaksanaan di Indonesia. Pancasila menjadi pegangan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan. Contohnya, Pancasila menjadi landasan dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila adalah semangat yang membangkitkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pancasila adalah kekuatan yang mendorong bangsa Indonesia untuk maju dan berkembang. Pancasila adalah sumber inspirasi bagi bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya. Contohnya, semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam melawan penjajah terinspirasi oleh nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila adalah hasil kesepakatan para pendiri bangsa Indonesia yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Pancasila adalah komitmen bersama bangsa Indonesia untuk hidup damai dan sejahtera. Pancasila adalah tanggung jawab bersama bangsa Indonesia untuk dijaga dan dilestarikan.
Contohnya, pengamatan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan pendidikan formal menjadi bentuk tanggung jawab bersama untuk menjaga dan melestarikan Pancasila. Pertanyaan nomor 3, Ananda dipersilahkan untuk menggali informasi dan mengkritisi cara-cara pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam kehidupan masyarakat di sekitar Anda atau dalam organisasi yang ada di sekitar Anda. Apa bentuk kearifan yang timbul ketika musyawarah itu berlangsung? Dan apa bentuk kendala yang timbul ketika musyawarah itu berlangsung? Karena saat ini saya berada di Sumatera Utara, saya mengambil penerapan musyawarah pada adat Batak. Jadi, dalam menyelesaikan perselisihan antar keluarga atau antar kampung, masyarakat adat Batak biasanya menggunakan tradisi Marsi Pature Hutanabe. Dalam proses musyawarah tersebut, beberapa bentuk kearifan yang muncul. Yang pertama ada pendekatan komunal. Masyarakat mengedepankan semangat kebersamaan dan kesatuan dalam mengambil keputusan. Setiap anggota masyarakat atau kelompok memiliki kesempatan untuk berbicara dan memberikan pandangannya. Yang kedua adalah menghormati senior atau tetua. Dalam budaya Batak, ada penekanan yang kuat pada penghargaan terhadap tetua dan pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua atau tokoh-tokoh adat. Pendapat mereka seringkali dipertimbangkan dengan serius dalam proses musyawarah. Yang ketiga, ada konsensus. Tujuan utama dalam musyawarah adalah mencapai mufakat atau kesepakatan bersama. Oleh karena itu, proses ini mendorong diskusi dan dialog yang mendalam untuk mencapai kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak. Namun, seperti halnya dalam proses pengambilan keputusan manapun, ada juga kendala yang dapat timbul. Yang pertama ada egosentrisme. Terkadang, individu atau kelompok bisa terjebak dalam ego mereka sendiri dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Hal ini dapat menghambat proses musyawarah dan menghambat pencapaian kesepakatan. Yang kedua adalah konflik kepentingan. Dalam situasi di mana terdapat konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, mencapai kesepakatan bisa menjadi sangat sulit. Proses musyawarah mungkin memerlukan lebih banyak waktu dan upaya untuk menyelesaikan perbedaan tersebut. Yang ketiga adalah keterbatasan pengetahuan. Terkadang, kendala muncul karena keterbatasan pengetahuan atau informasi yang dimiliki oleh beberapa pihak yang terlibat dalam musyawarah. Hal ini dapat mempersulit mereka dalam memberikan kontribusi yang relevan atau memahami implikasi keputusan yang diambil. Meskipun demikian, musyawarah untuk mufakat tetap menjadi salah satu prinsip yang sangat dihargai dalam budaya Batak, karena mendorong partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat dan memperkuat solidaritas serta kesatuan di antara mereka. Selanjutnya pembahasan soal pada bab 3. Pertanyaan pertama, mahasiswa diminta untuk mencari bukti-bukti sosiologis bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Jelaskan apakah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat tersebut mengalami kemunduran atau tidak. 1. Nilai ketuhanan. Pancasila menempatkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai nilai dasar. Evaluasi praktik keagamaan dalam masyarakat Indonesia dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana nilai ini dijunjung tinggi. Meskipun Indonesia memiliki beragam agama dan kepercayaan, toleransi antar agama telah menjadi ciri khas yang kuat. Namun, dalam beberapa kasus, terjadi insiden intoleransi agama yang dapat dianggap sebagai kemunduran dalam menerapkan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, nilai kemanusiaan. Nilai ini menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap semua manusia serta menghargai martabat dan hak asasi manusia. Evaluasi terhadap perlakuan terhadap individu-individu, kelompok minoritas, serta perlindungan terhadap hak-hak manusia dapat memberikan gambaran apakah nilai ini dijunjung tinggi atau mengalami kemunduran dalam masyarakat Indonesia. Yang ketiga, nilai persatuan. Persatuan Indonesia adalah nilai yang sangat penting dalam Pancasila. Meskipun Indonesia adalah negara yang beragam budaya, suku, dan agama, kesatuan nasional telah dijaga secara efektif dalam sejarah modern politik dapat mengancam nilai ini. Evaluasi tingkat solidaritas dan kerjasama antar berbagai kelompok dalam masyarakat bisa memberikan gambaran apakah nilai persatuan Indonesia mengalami kemunduran. 4. Nilai kerakyatan.
Pancasila menempatkan kerakyatan sebagai nilai penting, di mana rakyat memiliki peran aktif dalam proses pengambilan keputusan. Evaluasi partisipasi politik dan kebebasan berpendapat dalam masyarakat Indonesia dapat memberikan gambaran apakah nilai ini dihormati atau tidak. Meskipun terdapat beberapa kemunduran terkait dengan kualitas demokrasi dan partisipasi politik, terdapat juga upaya untuk meningkatkan inklusi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. 5. Nilai keadilan sosial. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu pilar Pancasila. Evaluasi distribusi kekayaan, akses terhadap layanan publik, serta pendidikan dan kesehatan, serta pelindungan terhadap hak-hak dasar manusia, dapat memberikan indikasi apakah nilai ini telah berkembang atau mengalami kemunduran. Meskipun telah ada kemajuan dalam beberapa aspek kesejahteraan, masih terdapat ketimpangan yang signifikan antara kota dan pedesaan, serta antara berbagai kelompok sosial di Indonesia. Pertanyaan nomor 2, mengapa terjadi dinamika atau pasang surut wibawa Pancasila sebagai dasar negara? Berikan penjelasannya. Dinamika atau pasang surut dalam wibawa Pancasila sebagai dasar negara dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, perubahan sosial dan budaya. Masyarakat Indonesia mengalami perubahan sosial dan budaya yang terus berlangsung. Perubahan ini dapat mempengaruhi pemahaman dan penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila. Misalnya, globalisasi dan arus informasi yang cepat dapat membawa nilai-nilai baru yang bertentangan dengan Pancasila. Sementara, pergulatan identitas dan modernisasi juga dapat mempengaruhi cara pandang terhadap nilai-nilai tradisional. Kedua, kepemimpinan politik. Kepemimpinan politik memiliki peran penting dalam mempengaruhi penegakan nilai-nilai Pancasila. Ketika terdapat pemimpin yang kuat dan meyakinkan, wibawa Pancasila cenderung diperkuat. Namun, jika terdapat pemimpin yang korup atau tidak memegang teguh nilai-nilai Pancasila, maka wibawa Pancasila dapat terkikis. Ketiga, ketidakseimbangan pembangunan. Ketidakseimbangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara pulau-pulau di Indonesia dapat mempengaruhi pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat di daerah tertentu dapat mengurangi perhatian terhadap nilai-nilai abstrak seperti Pancasila. Keempat, ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik termasuk konflik dan polarisasi politik dapat mempengaruhi upaya untuk memperkuat wibawa Pancasila sebagai dasar negara. Perubahan rezim atau terjadinya konflik politik dapat mengubah orientasi kebijakan negara dan mempengaruhi penekanan terhadap nilai-nilai Pancasila. 5. Krisis moral dan etika. Krisis moral dan etika dalam masyarakat seperti peningkatan korupsi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia dapat melemahkan wibawa Pancasila. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi dan pemerintah, nilai-nilai seperti integritas, keadilan, dan persatuan yang diwakili oleh Pancasila juga tergerus. Pertanyaan nomor 3, jelaskan berbagai tantangan globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sekaligus solusi untuk mengatasi dampak negatif globalisasi. Globalisasi dengan segala perubahan yang membawanya bisa membawa tantangan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang menjadi tantangan globalisasi yang bisa menjadi konflik dengan nilai-nilai Pancasila adalah 1. Individualisme yang berlebihan. Globalisasi seringkali mendorong individualisme yang berlebihan, di mana nilai-nilai kolektivisme dan gotong royong yang dianut oleh Pancasila bisa terancam. Semakin meningkatnya fokus pada kepentingan diri sendiri dapat mengurangi rasa solidaritas dan persatuan di masyarakat. 2. Komodifikasi segala hal. Dalam era globalisasi, banyak hal cenderung dijadikan komoditas termasuk nilai-nilai budaya. Hal ini dapat mengancam keberlangsungan nilai-nilai budaya lokal yang berakar dalam Pancasila karena menjadi terdegradasi atau diubah untuk memenuhi tuntutan pasar global. 3. Perubahan nilai budaya. Globalisasi membawa masuk nilai-nilai budaya baru yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti konsumerisme berlebihan, materialisme, dan hedonisme. Hal ini bisa mengancam nilai-nilai seperti keseimbangan, harmoni, dan keterbatasan yang dijaga oleh Pancasila. 4. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.
Globalisasi seringkali menyebabkan ketimpangan ekonomi yang lebih besar, baik di dalam negeri maupun antar negara. Ketimpangan ekonomi ini bisa bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan persatuan yang dijunjung tinggi oleh Pancasila. Untuk mengatasi dampak negatif globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, ada beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan. Pertama, penguatan pendidikan dan pembinaan karakter. Pendidikan yang mencakup pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Pancasila serta pembinaan karakter yang kuat berdasarkan nilai-nilai tersebut sangat penting. Hal ini dapat membantu masyarakat menghadapi pengaruh negatif globalisasi dengan tetap mempertahankan keberpihakan pada nilai-nilai Pancasila. 2. Promosi kebudayaan lokal. Perlindungan, pelestarian, dan promosi kebudayaan lokal perlu ditingkatkan. Dengan memperkuat identitas budaya lokal, masyarakat akan lebih mampu menahan pengaruh globalisasi yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ketiga, kebijakan publik yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa manfaat dari globalisasi merata dan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang atau kelompok. Kebijakan publik yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, termasuk kebijakan retribusi ekonomi, sangat penting untuk menjaga keadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Keempat, kolaborasi internasional yang berbasis nilai. Indonesia sangat berkolaborasi dengan negara-negara lain yang memiliki nilai-nilai serupa dalam menanggapi dampak negatif globalisasi. Sekian hasil presentasi jawaban ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.